تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Sekarang kita masih tetap pada bab yang ke-6 ya, bab yang ke-6. Sudah pada pembahasan yang terakhir pada bab yang ke-6 ini, yaitu Al-Mas'alatus Sabi'ah, permasalahan yang ke-7 pada bab yang ke-6 ini. Al-mashu 'alal jabirati wal imamati wa khumurin nisa, yaitu mengusap di atas jabirah wal imamati, dan mengusap di atas imamah, di atas sorban atau yang semisalnya, segala sesuatu yang dikenakan di atas kepala. Wa khimarin nisa, dan mengusap di atas khimar atau kerudungnya para wanita. Al-jabiratu, adapun al-jabirah itu adalah hiya, yaitu a'wadun, yaitu kayu atau papan, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Jadi kayu atau yang semisal dengan kayu. Kal jibsi, seperti gipsi, mimma yurbatu, atau apa-apa yang diikatkan, alal kasri, pada anggota badan atau pada anggota tubuh yang kasri, yang patah, yang retak. Liyujbirah, agar kembali dia bersambung, wa yaltaima, dan kembali menyatu. Jadi dia agar kembali bersambung dan menyatu seperti sedia kala. Wa yamsahu 'alaiha, dan mengusap di atasnya. Wa kadzalika, demikian pula yamsahu 'alal lusuki, mengusap di atas al-lusuk, yaitu di atas plester. Wal lafaif, dan mengusap di atas perban. Allati, yang tudi'u, diletakkan, atau plester dan lafaif dan perban tersebut diletakkan, digunakan alal juruhi, yaitu pada luka. Jika seseorang terluka biasanya kan digunakan plester atau perban ya, jadi boleh mengusap di atasnya ketika akan seorang, baik dia mau mandi atau dia akan berwudu. Wa kullu hada, dan semua ini, al-asya'un, segala sesuatu, yamsahu 'alaiha, yang boleh diusap di atasnya. Bisyuruti, dengan syarat, antakuna ala qadaril hajati, dengan syarat antakuna ala qadaril hajati, sesuai dengan kadar keperluan seseorang ya. Jadi memang kalau dia dibutuhkan untuk mengusap di atasnya karena hajatnya, misalnya dia karena sakit atau tadi ada anggota tubuhnya yang luka, kemudian ditempeli dengan perban atau plester, atau juga ada anggota tubuhnya yang patah, kemudian dia diikat dengan gips atau dengan kayu atau yang semisalnya untuk menyambung dan menempelnya kembali seperti sedia kala, maka hal itu ketika kita akan berwudu cukup dengan mengusapnya saja. Tidak perlu kita melepasnya atau mengguyurkan air. Takutnya itu akan semakin memperparah sakit atau akan menyakiti orang tersebut. Fa in tajawazat qadarul hajati lazimatun nazun ma'zada 'alal hajati. Fa in tajawazat, sehingga apabila dia bertambah fa in tajawazat, apabila dia bertambah qadarul hajati, dari kadar keperluan, lazimahu, maka lazimnya nazun ma'zada 'alal hajati, maka dilepaskan apa yang tidak diperlukan. Maksudnya ya, kita tempelkan perban atau plester atau yang semisalnya itu hanya sebatas kebutuhan saja, hanya di batas luka saja. Tidak boleh kita lebih-lebihkan, sehingga kalau dia berlebihan maka yang lebih itu harus dilepaskan. Kita biarkan yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Wa yajuzul masu 'alaiha fil hadatsil akbari wal asghari, dan boleh mengusap di atasnya baik seseorang itu dalam kondisi dia berhadas besar maupun dia berhadas kecil. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya seseorang dalam keadaan junub, kemudian dia akan mandi wajib, mandi junub,
Maka kalau pada anggota tubuhnya ada luka dan lukanya itu tidak bisa dia terkena air, maka jangan dia guyuri dengan air di tempat tersebut. Cukup dia mengusapnya. Takutnya itu nanti dia semakin lama sembuhnya atau juga akan semakin memperparah dari sakitnya. Begitu ya teman-teman sekalian. Ini kalau kita buka, saya sudah pernah jelaskan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tentang satu hadis yang kisah seorang sahabat yang ditimpa batu itu ya. Kemudian karena ada sebagian sahabat yang memberikan fatwa serampahan kepada dia, akhirnya orang ini celaka dan meninggal akibat dia mandi junub, dan padahal di kepalanya itu ada luka akibat dihantam oleh batu yang berlumuran darah. Kemudian dia mandi dan mengguyur kepalanya, akhirnya orang ini meninggal dunia. Dan Nabi mengetahui hal itu, beliau kemudian marah dan menjelaskan bahwa padahal orang ini tadi kalau dia mau cukup hanya dengan mengusapnya saja, dia tidak perlu harus mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Jadi itu sudah kita jelaskan pada kitab Ad-Da' wa Dawa akan tentang hal ini. Walaysa lil masi 'alaiha waqtin muhaddadatin bil bala bal yamsau 'alaiha illa nadan aw shifaan ma tahtaha. Walaysa lil masi dan tidak mengusap itu, maksudnya mengusap di atas segala hal yang kita sebutkan di atas. Waqti muhaddadatin, tidak ada waktu, maksudnya dia tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Bal yamsau 'alaiha illa naza'aha, tetapi tetap dia mengusap di atasnya sampai betul-betul kalau sudah membolehkan untuk dia melepas seluruh hal tersebut. Au shifaan ma tahtaha, atau menjadi sembuh apa yang tadi itu patah pada anggota tubuhnya, retak, atau misalnya dia ada luka pada anggota tubuhnya, sampai benar-benar dia sembuh, maka baru dia tidak mengusapnya. Tapi selama dia masih punya hajat, dia masih terus untuk mengusapnya, maka dia lakukan. Artinya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil terkait dengan hal itu adalah annal masaha 'alal jabirati daruratun. Annal masaha, bahwasanya mengusap 'alal jabirati, di atas jabirah itu, daruratun, sifatnya adalah darurah. Wa daruratun, dan sifat darurat itu takdirun biqadariha, ditentukan dengan sesuai kadar keperluan orang tersebut, ya, sesuai dengan keperluannya. Wala faraka fiha bainal hadasaini, tidak ada bedanya, baik dia berada dalam keadaan dua hadas, maksudnya baik dia berhadas besar ataupun berhadas kecil, tidak ada bedanya, keringanan atau rukhsah kepada orang tersebut. Wa kadzalika yajuzul masu 'alal imamati, begitupun boleh mengusap di atas imamah, di atas sorban atau yang semisalnya. Wahia, apa itu imamah? Ma yu'ammamu bihir ra's, apa yang berada di atas kepala. Wa yuqawiru alaih, atau segala sesuatu yang melingkar di atas kepala, yang wa yuqawiru alaih, yang melingkar di atas kepala. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil-dalil terkait dengan hal itu semua adalah hadisul Mughirah bin Syu'bah, yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, atau dari Mughirah Syu'bah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masah 'alal imamati, beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas imamah beliau, wa 'alan nasiyati, dan beliau mengusap di atas nasiyati, ubun-ubun beliau, wal khuffaini, dan beliau mengusap di atas kedua khuf beliau. Kemudian wa haditsu annahu sallallahu alaihi wasallam masah 'alal khuffaini wal khimari, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua khuf beliau, wal khimari, dan di atas khimar beliau. Apa itu khimar? Yakni al imamatun, yang dimaksud khimar di sini adalah imamah beliau atau sorban beliau atau yang semisalnya. Wal masu 'alaiha, dan mengusap di atasnya, laisa fi waqti muhaddadatin, tidak ada waktu yang membatasinya. Jadi itu pun mengusap di atas imamah itu tidak ada batasan waktu tertentu. Walakin, akan tetapi, lau salaka sabilal ihtiyat, kalau sekiranya seseorang itu dia ingin menempuh jalan kehati-hatian, falam yamsahu 'alaiha, dia tidak mengusap di atasnya, illa idza labisa 'ala taharati, kecuali dia memakainya itu dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan bersih. Fa fil muhdatil muhaddadati lil masi 'alal khuffaini, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sebagaimana waktu yang telah ditentukan untuk mengusap kedua khuf. Ya, kita sudah jelaskan
batasan waktu mengusap itu seperti apa. Kalau untuk mukim 1 hari 1 malam, kalau untuk musafir 3 hari 3 malam. Maka kalau seseorang ingin menempuh jalan kehati-hatian, maka dia boleh menggunakan batasan waktu tersebut, walaupun sesungguhnya tidak ada batasan waktunya. Lakan hasanan, karena itu lebih utama, lebih baik baginya. Amma khimarul mar'ati, adapun khimarul mar'ati yaitu kerudung wanita, wa huwa yaitu ma tughatti bihi ra'suha, apa-apa yang menutupi di atas kepalanya, atau wa huwa ma tughatti bihi ra'suha, apa-apa yang digunakan oleh wanita untuk menutupi dari kepalanya. Fal Allah, dan yang lebih utama adalah la tamsahu 'alaiha, dia tidak mengusap di atasnya, dia tidak mengusapnya, illa kecuali idza kana hunaka masyaqqatun, kecuali di sana terdapat masyaqqatun fi naz'ihi, punya dia terdapat masyaqqa, kesulitan untuk melepaskannya, fi naz'ihi, untuk melepaskannya. Awil maridi, atau mungkin kepalanya itu dia sakit, ya. Wa fi ra'sihi nahwi dzalika, jadi di kepalanya itu ada sakit kepalanya, au nahwi dzalika, atau yang semisalnya. Kalau dia misalnya ada luka di kepalanya atau ada sesuatu yang memang tidak membolehkan dia untuk melepaskannya atau mengharuskan dia untuk tidak melepaskannya, maka dia tidak mesti melepaskannya, maka dia cukup mengusapnya saja. Itu ya teman-teman sekalian. Walau kana ra'sun mulabbadan bihinna'in, kalau sekiranya kepalanya itu mulabbadan dipakaikan, dilumuri dengan bihinna'in, dengan hinna. Hinna ini adalah salah satu yang biasa dipakai oleh wanita-wanita dulu untuk mewarnai rambut mereka. Jadi kalau kepalanya sedang menggunakan hinna atau ghairihi, atau yang semisalnya, fayajuzul massu 'alaiha, maka boleh mengusap di atasnya. Li fi'lihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa umuman, dan keumuman taharatul ra'si, tentang kesucian kepala, fiha syai'un min tashili, bahwa di dalam membersihkan kepala itu ada namanya tahsili, kemudahan, wa taisiri, dan keringanan, ala hadhil ummati, terhadap umat ini. Maka ini teman-teman sekalian, pembahasan yang terakhir pada bab ini. Namun di sini teman-teman sekalian, saya ingin menutupnya dengan sedikit membahas terkait dengan hukum menggunakan henna dan daun inai pacar untuk hal-hal berikut ini. Karena tadi sempat disinggung di pembahasan ini, maka kita akan bahas. Yang pertama yaitu penggunaan henna atau inai pacar ini digunakan untuk menghias dan mempercantik diri bagi seorang wanita. Maka teman-teman sekalian, hukum asal mempercantik diri bagi seorang wanita di hadapan suaminya atau di hadapan mahramnya adalah mustahab, dia disunahkan, sehingga dia akan mendapatkan pahala darinya. Dan hukum bagi wanita menghias dan mempercantik diri di hadapan mahram lainnya seperti ayahnya atau anaknya atau saudara kandung laki-lakinya, baik adiknya atau kakaknya, ataupun di hadapan wanita-wanita yang lainnya, maka itu hukumnya adalah mubah, dia adalah hukumnya boleh. Jadi kalau di hadapan suaminya, di hadapan mahram suaminya, itu dihukum mustahab, disunahkan, sehingga dia mendapatkan pahala. Adapun kalau dia berhias, mempercantik diri di hadapan mahram lainnya seperti di hadapan ayahnya, di hadapan anaknya, di hadapan saudara kandung laki-lakinya, ataupun di hadapan wanita yang lainnya, maka itu adalah hukumnya mubah, dia hukumnya boleh. Maka berdasarkan hal ini teman-teman sekalian, hukum asal menggunakan henna itu adalah mustahab dan mubah. Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas mengatakan dalam kitab beliau Nurum ala Darbi, bahwasanya hukum asal menggunakan henna bagi kaum wanita adalah mubah, dia hukumnya boleh. Bahkan sebagian ulama teman-teman sekalian mengatakan mustahab, dia disunahkan, baik digunakan di kaki maupun di tangan, agar tidak serupa dengan laki-laki tentunya. Kemudian dia dalam rangka mempercantik diri di hadapan suaminya. Dan hal ini pun penggunaan henna, penggunaan daun inai pacar ini sudah dikenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya teman-teman sekalian, hadis tentang bolehnya penggunaan henna ini dan daun pacar ini
dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kunti imra'atan," kalau sekiranya kamu ini adalah seorang wanita, "la ghayyarti asfarik bil hina," maka hendaknya kamu mewarnai tanganmu itu dengan henna. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ada seorang wanita, hadis ini hadisnya sebetulnya panjang, jadi kisahnya seperti ini. Ada seorang wanita menyerahkan surat dari balik tirai, dari balik hijab atau dari balik tirai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi tidak langsung mengambil surat tersebut. Nabi bertanya, "Ini tangan laki-laki atau tangan perempuan?" Maka wanita tadi berkata bahwasanya, "Saya ini seorang wanita ya Rasulullah." Maka Nabi SAW kemudian bersabda, "Lau kunti imra'atan," kalau sekiranya kamu ini adalah seorang wanita, "lagayyarti asfarika bil hina," hendaknya harusnya kamu itu mewarnai kukumu dengan henna. Ini hadis tentang bolehnya penggunaan henna. Kemudian yang kedua adalah hadis tentang penggunaan daun inai pacar. Nabi SAW bersabda, "Ikhtadibi," gunakanlah kalian daun inai pacar. "Tatruku ihdakunnal khidaba," karena banyak dari kalian para wanita telah meninggalkan penggunaan daripada al-khidaba ini, daun inai pacar ini. Hatta takuna, sampai-sampai yaduha, tangannya itu kayadir rajuli, sama seperti tangannya para laki-laki. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum berwudu dengan adanya henna atau daun pacar inai pada kulit atau kukuhnya. Jadi bagaimana hukum seseorang berwudu namun di kulit atau pada kukunya itu terdapat henna atau daun pacar inai. Maka berdasarkan lembaga fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah mengatakan bahwasanya keberadaan warna pada kulit baik pada kaki dan tangan yang berasal dari henna dan daun inai pacar ini tidak memberikan pengaruh pada wudhu seorang wanita karena warnanya itu tidak mengandung ketebalan lapisan. Jadi dia tidak berpengaruh pada wudhu seorang wanita. Namun tentunya teman-teman sekalian, ada beberapa syarat yang mesti diperhatikan. Yang pertama, bahwa hal itu tidak bercampur dengan zat yang mengandung najis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak bercampur dengan zat kimia yang dapat membahayakan kulit. Kemudian syarat yang ketiga, tidak bercampur dengan zat yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Itu tidak bercampur dengan zat yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Adapun jenis kuteks atau cat kuku yang terbuat dari adonan tertentu yang mengandung ketebalan dan melapisi kulit dan sifatnya permanen. Maksudnya permanen itu dia tidak hilang kecuali setelah 1-2 bulan atau misalnya dalam waktu yang lama, maka itu hukumnya haram secara mutlak. Karena ini dihukumi sama dengan tato. Ingat, ini sama dihukumi dengan tato. Kalau sifatnya permanen, maka itu tidak boleh, itu adalah haram secara mutlak. Adapun terkait dengan komposisi bahan halal, bahannya halal, tidak haram, aman, tidak membahayakan kulit, ya, maka yang boleh mengesahkan bukan berdasarkan ucapan atau promosi dari si penjual produk, bukan, tapi harus berasal dari lembaga resmi pemerintah. Mereka yang boleh meneliti tentang bolehnya, tentang halalnya bahan tersebut, komposisi yang ada di dalamnya. Kalau di Indonesia ini misalnya Majelis Ulama Indonesia, maka mereka inilah yang berhak meneliti dan memberikan label halalnya, memberikan label tentang halalnya produk tersebut. Maka ini teman-teman sekalian sedikit terkait dengan hukum penggunaan henna pada dua keadaan. Yang pertama adalah keadaan bagi seorang wanita ketika dia mempercantik dirinya atau menghias dirinya dengannya, dan kedua adalah hukum menggunakan henna ketika seseorang akan berwudu atau yang semisalnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.